Baik, jadi untuk pelaksanaan ABM ini seperti biasa, sama seperti halnya pelaksanaan ANBK, itu ada satu web yang menjadi media komunikasi, baik itu untuk tim teknis maupun untuk proktor di satuan pendidikan. Tapi sebelum ke situ mungkin saya akan mungkin menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan sumber data untuk pelaksanaan asesmen bakat minat ini. Untuk sumber datanya itu sendiri itu sama seperti pelaksanaan ANBK, mungkin hanya langkahnya saja yang diringkas ya. Jadi tidak ada beberapa langkah seperti ANBK, jadi hanya dari Dapodik ataupun EMIS itu sebagai sumber datanya. Nanti Bapak Ibu proktor di satuan pendidikan, mungkin saat ini Dapodiknya sudah dibuka ya, Bapak Ibu sedang memperbaharui data di Dapodik ataupun EMIS. Kemudian nanti kita mengambilnya seperti biasa. Jadi dari Dapodik EMIS di Perpal dulu, kemudian masuk ke PD Data, kemudian baru masuk ke laman ABM. Nah, baru nanti di laman ABM itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada tarik biodata peserta, kemudian ada pendaftaran satuan pendidikan, yaitu untuk melengkapi data infrastrukturnya. Kemudian pendaftaran peserta, pengaturan ruang, jadwal, dan administrasi pelaksanaan, dan yang terakhir nanti ada pencetakan laporan hasil. Kemudian untuk alamatnya nanti ada di pusmendik.kemdikbud.go.id /ABM ya. Nanti di halaman itu ada nanti username dan password yang harus dimasukkan. Kemudian nanti di bagian bawah ada petunjuk teknis yang bisa Bapak Ibu download sebelum login. Kemudian untuk link ke laman yang tahun sebelumnya juga ada di halaman login seperti itu. Nah, untuk format username dan passwordnya itu menggunakan username dan password ANBK untuk satuan pendidikan. Untuk tim teknis menggunakan format seperti ini. Jadi nanti depannya ABM, kemudian belakangnya kode wilayahnya masing-masing ditambahkan bintang untuk passwordnya seperti itu. Nah, untuk satuan pendidikan menggunakan username ANBK dengan passwordnya nanti ditambah bintang. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke laman ABM-nya. Jadi lamannya nanti seperti ini. Setelah login, yang pertama sama di bagian depan nanti ada laman untuk pengumuman ya. Nanti kita akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan di sini di laman pengumuman ini. Kemudian nanti sebelah kanannya disediakan download berkas untuk mengunduh berkas-berkas pendukung. Contohnya materi presentasi, manual, kemudian eksambro nanti disimpan di download berkas. Kemudian selanjutnya nanti satuan pendidikan mendaftarkan diri di menu pendaftaran sekolah. Nah, di sini nanti diminta melengkapi beberapa data, tapi ini sudah secara default diambil dari ANBK ya datanya. Jadi mungkin sudah ada yang terisi seperti itu. Tapi nanti harus mencantumkan target peserta untuk tingkat akhirnya ada berapa. Kemudian nanti setelah semuanya diisi, nanti Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan harus menceklis bersedia mengikuti asesmen bakat minat. Baru setelah itu bisa mencetak surat kesiapan yang tadi sudah disampaikan seperti ada di petunjuk teknis seperti itu. Ini contohnya nanti dicetak kemudian ditandatangani, baru setelah itu diupload. Jadi langkahnya seperti itu untuk mendaftarkan satuan pendidikannya itu baru sampai satuan pendidikannya. Nah, setelah itu nanti dari tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi bisa melihat rekapnya satuan pendidikan mana saja yang sudah mendaftar. Nanti bisa dipilih di menu status pendaftaran. Ini contohnya seperti ini, nanti bisa difilter siapa saja yang sudah mendaftar. Seperti ini. Kemudian
Setelah itu baru nanti satuan pendidikan melengkapi data lainnya. Yang pertama nanti melengkapi data fakta integritas. Ini yang diisi nanti penanggung jawab, kemudian proktor, kemudian pengawas seperti itu. Nah, setelah melengkapi data ini baru bisa mencetak fakta integritas. Contohnya seperti ini. Nanti fakta integritas dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian di-upload lagi di laman ABM seperti biasa. Nah, setelah mengisi data di fakta integritas dan mencetaknya, nanti langsung mengisi data ruang. Gitu. Nanti data ruang yang diisi hanya nama ruangnya, kemudian jumlah klien yang ada di ruang itu. Karena kan ini pelaksanaannya online ya, jadi pelaksanaannya online, jadi tidak memerlukan apa namanya pengaturan yang lebih rinci seperti semi online. Jadi cukup mendaftarkan nama ruangnya, kemudian jumlah klien yang ada di ruangan tersebut. Ya. Baru setelah mendaftarkan ruangnya, nanti bisa mendaftarkan pesertanya. Nah, untuk mendaftarkan peserta, kalau misalnya belum muncul data pesertanya, itu Bapak Ibu bisa klik tarik biodata. Misalnya, kalaupun ada perubahan, itu juga bisa diklik ulang, nanti tidak akan mempengaruhi data pendaftaran yang sudah diedit seperti itu. Jadi tinggal diklik tarik biodata, nanti biodatanya akan otomatis masuk dan tidak mempengaruhi data yang sebelumnya sudah diisi seperti itu. Nah, untuk mendaftarkan pesertanya, itu bisa di checklist ya, di bagian pesertanya. Contohnya seperti ini, atau di checklist semua, seperti ya. Kemudian klik edit, kemudian di sini tinggal dipilih keikutsertaannya, ya atau tidak, kemudian ditempatkan di ruang mana, dan dipilih jadwalnya tanggal berapa. Karena di sini kan disediakan 10 hari pelaksanaan. Jadi nanti tinggal pilih salah satu tanggal pelaksanaan. Baru nanti klik simpan. Dia akan otomatis seperti ini. Nah, setelah mendaftarkan peserta, nanti Bapak Ibu bisa mengecek kelengkapan datanya. Di menu selanjutnya itu ada cek kelengkapan data. Nah, kalau sudah lengkap nanti akan ditandai seperti ini ya, di status warnanya hijau, checklist. Tapi kalau misalnya belum lengkap, nanti di status warnanya merah silang, nanti ada keterangan bagian mana yang belum diisi. Contohnya seperti ini ruang dan jadwalnya belum diisi seperti itu. Baru yang selanjutnya itu untuk pengadministrasian tes seperti biasa, nanti ada kartu login, kemudian ada daftar hadir ya, ada berita acara pelaksanaan. Itu seperti biasa langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mengadministrasikan tes sama seperti di ANBK gitu. Kemudian selanjutnya untuk merekap kelengkapan data satuan pendidikan, nanti tim teknis bisa melihat di menu rekap. Jadi di sini bisa melihat siapa aja yang sekolah mana saja yang sudah daftar, kemudian apakah sudah menarik pesertanya atau belum, sudah mendaftarkan pesertanya atau belum. Kemudian sudah nanti bisa melihat statusnya. Kemudian bisa melihat juga rekapnya, misalnya hari pertama berapa orang, hari kedua berapa orang gitu ya, hari ketiga berapa orang gitu. Nanti ini bisa dilihat oleh satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada menu layanan pengaduan. Jadi kalau misalnya terjadi masalah pada saat pelaksanaan, Bapak Ibu nanti bisa melaporkan di layanan pengaduan. Nanti akan bisa ditanggapi baik itu oleh tim teknis kabupaten, provinsi maupun tim teknis dari pusat seperti itu. Nanti berjenjang. Dan menu terakhir di sini di laman yang tahun ini belum ada karena itu akan muncul setelah pelaksanaan, tapi mungkin saya akan tunjukkan satu menu yang ada di laman ABM tahun sebelumnya, yaitu laporan ya. Ini contohnya seperti ini, nanti ada menu laporan. Nah, untuk laporan ini untuk mencetak hasil laporan peserta
ABM gitu. Setelah keluar hasil nanti untuk mencetaknya di laman ini. Untuk mencetaknya tinggal checklist di bagian pesertanya, bisa satu-satu atau bisa langsung semua. Nanti tinggal langsung klik cetak atau bisa langsung di tombol cetak yang ada di sebelah kanan. Jadi bisa dua cara, tinggal klik cetak, nanti otomatis akan muncul profilnya peserta tersebut. Gitu ya. Ini contoh hasil ABM tahun 2023 di 3 provinsi piloting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme pendaftaran satuan pendidikan dan peserta ABM.